jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi yang terdahulu. Seluruh kitab itu jumlahnya 104 kitab. 104 kitab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Adam itu 10 kitab. Yang diturunkan kepada Nabi Idris itu 30 kitab. Berapa sudah? 40. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 kitab. Jadi jumlahnya 154. ada 50. 50 hanya nih. Nabi Adam diturunkan kitab 10 kitabnya. Nabi Idris itu 30 kitab. Jadi 40. Nabi Ibrahim diturunkan kitab 10 juga. 50. Nabi Sis itu 50 kitab. Maka berjumlahlah 100 kitab. Nah, kitab itu disebut suhuf bahasa itu. Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi ulul azmi yaitu kepada Nabi Daud. Kitab itu Zabur namanya. Turun kepada Nabi Musa. Turun kepada Nabi Musa Taurat namanya. Turun kepada Nabi Isa Injil namanya. Turun kepada Nabi Muhammad Al-Quran namanya. Jadi 100 kitab diturunkan kepada nabi-nabi yang dahulu, 4 kitabnya diturunkan kepada nabi-nabi yang diturunkan berbentuk kitab. Kalau kitab nabi-nabi yang terdahulu kitabnya itu berbentuk suhuf. Jadi tadi Nabi Adam diturunkan kitab 10 kitab. Nabi Idris 30 kitab. Nabi Ibrahim 10 kitab. Nabi Sis 50 kitab. Nabi Sis banyak. Jadi jumlahnya 100 kitab yang terdahulu, tapi berbentuk suhuf namanya. Nah, kepada Nabi Daud Zabur namanya. Kepada Nabi Musa Taurat namanya. Kitabnya itu. Kepada Nabi Isa Injil namanya. Kepada Nabi Muhammad Al-Quran namanya. Maka kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad berjumlah 104 kitab. Nah, ini sejarah yang perlu kita lestarikan. Jadi dari beberapa kitab-kitab inilah maka terjadilah penyempurnaan kitab, yaitu di dalam Al-Quran namanya. Jadi Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Karim. Sehingga Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab-kitab yang terdahulu. Jumlahnya ayat yang ada terkandung di dalam Al-Quran 6.666 ayat. Itu ada hikmah di dalam 6.666 ayat. Yang disebut Ummul Quran adalah
Fatihah. Awalul Fatihah namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Awal huruf Bismillahirrahmanirrahim adalah ba. Awal daripada huruf ba adalah titik. Nah, itulah daripada rangkaian-rangkaian sejarah yang tercatat sehingga dunia ini ada memiliki sejarah-sejarah. Nah, sejarah ini ada yang tertulis, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Itu daripada hikayat-hikayat. Di dalam kitab-kitab maupun kitab Al-Quran yang utama adalah itu mengandung 70% ayat-ayat Al-Quran itu adalah riwayat sejarah. 30% mengandung kepada hukum-hukum Allah. Jadi lebih banyak riwayat sejarah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, termasuk sejarah nabi-nabi, termasuk sejarah Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi di dalam Al-Quran itu saduran daripada beberapa kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Zabur ada di dalam Al-Quran juga, Injil ada di dalam Al-Quran juga, Taurat pun ada di dalam Al-Quran juga. Disempurnakanlah di dalam Al-Quran sehingga mengandung beberapa sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kita sambung kepada sejarah Kerajaan Banjar. Sekian, terima kasih. Ulun Syed Yusuf Basim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebut.